Resmi sudah, pemerintah secara tegas melarang mudik lebaran di tahun 2021. Ini adalah untuk kedua kalinya larangan mudik lebaran diberlakukan karena pandemi corona. Pemerintah mencoba belajar dari pengalaman dan berusaha merancang kebijakan dengan prinsip utama keselamatan dan kesehatan masyarakat. Oleh karena itu, ditetapkan adanya peniadaan mobilitas mudik sementara yang berlaku dari tanggal 6 sampai dengan 17 Mei 2021 dengan pengecualian untuk layanan distribusi logistik maupun keperluan mendesak. Selama 12 hari, masyarakat Indonesia dilarang untuk berlalu lalang antar kota. Meski begitu, ada sejumlah pengecualian. Misalnya saja untuk distribusi logistik. Kegiatan ini tetap diperbolehkan mengingat sejumlah kota besar seperti Jakarta tidak memiliki lumbung pangan sendiri. Larangan mudik yang mencegah penduduk ibu kota bersilaturahmi dengan pulang kampung berpotensi meningkatkan kebutuhan sembako di Jakarta pada hari raya Lebaran. Selain itu, lalu lintas manusia antar kota yang tidak bertujuan untuk mudik masih memperoleh izin, asalkan memenuhi sejumlah kriteria. Antara lain untuk perjalanan dinas dan urusan duka maupun persalinan. Untuk kasus ini, pihak yang bersangkutan wajib membawa surat izin keluar masuk kota yang hanya bisa diperoleh dari pihak berwenang. Pengawasan ketat akan dilakukan pemerintah dengan menebar penjaga di 300 pos pengawasan yang mayoritas disebar di Pulau Jawa. Nah, apakah ini artinya warga fix tak dapat lintas kota saat hari raya? Tidak juga. Pemerintah menetapkan pengecualian untuk wilayah aglomerasi. Ini adalah satu kesatuan wilayah yang kabupaten dan kotanya cenderung berhubungan satu sama lain. Mengingat ketergantungan yang cukup tinggi, maka wilayah ini mendapat perlakuan khusus. Keputusan larangan mudik dibuat atas nama pandemi corona, tapi resiko akhirnya harus ditanggung bersama. Tidak adanya perayaan hari raya dengan handai taulan sudah pasti memukul sektor transportasi dan bisnis makanan minuman. Minus 0,64% dari sumber pertumbuhan ekonomi tahun lalu yang minus 2,07 itu adalah dari transportasi. Jadi sepertiga ya dari minus itu ada di transportasi kira-kira angka itu ya. Jadi kita bisa bayangkan itu besar sekali. Ya, jadi saya pikir peranan yang luar biasa dari transportasi ini. Ya, cuman yang saya ingin katakan ada kaitan nanti dengan semester berikutnya ya. Jadi ada harapan kalau semester ini bisa ditahan paling nggak penurunan kasus gitu dengan kesehatan membaik, ya semester depan bisa naik lagi kalau lebih longgar perekonomiannya. Lihat saja bagaimana dampak larangan mudik memukul sektor ekonomi tanah air di kuartal 2 2020 lalu. Meskipun kontraksi ekonomi itu turut didukung oleh pembatasan sosial yang berlangsung berbulan-bulan. Namun, sumbangsi sektor makanan minuman tak dapat dipandang sepele. Di 2020, saat ekonomi Indonesia terkontraksi 2,07%, sektor ini menyumbang 1/6 dari kemerosotan ekonomi. Demikian pula sektor transportasi yang ternyata memiliki sumbangsi hingga 1/3 dari ekonomi di tahun 2020. Yang menjerit sudah pasti pengusaha. Namun manajemen resiko yang tepat akan mampu membawa sektor makanan minuman maupun transportasi survive meskipun tanpa hingar-bingar mudik. Nah, tahun ini situasinya lebih baik menurut saya. Harusnya teman-teman operator tol ini akan menikmati yang disebut dengan eventual windfall. Karena ada festival seperti mudik hari raya, Natal dan Tahun Baru, ataupun long weekend. Tetapi karena ada kebijakan ini, eventual windfall itu tidak terjadi. Jadi harusnya ini berdampak signifikan terhadap performansi bisnis secara keseluruhan. Siapapun pastinya tak menginginkan adanya larangan mudik, namun kepentingan bersama harus ditaruh di atas kepentingan pribadi. Sekarang tinggal pelaksanaannya di hari H. Semoga masyarakat Indonesia bisa menahan diri demi lepas dari pandemi.